Tidak mudah urus anak, betul saudara? Apalagi mendidik anak. Amin saudara? Dulu saya ketika punya anak, tidak pernah diajarin jadi seorang ayah. Di gereja diajarin jadi seorang suami, tapi jadi ayah jarang sekali ada pelajaran. Mendadak anak lahir, nah ketika anak saya perempuan sudah usia 3 tahun, disitulah saya proses belajar. Dan saya tidak menyesal bahwa saya belajar bersama istri bagaimana mendidik anak dengan benar, dan saya menikmatinya. Dan kalau ditanya 2 cukup nggak? Nggak cukup, maunya 5 saudara. Tapi udah keburu agak berusia, ya sudahlah. Jadi ada yang mau tambah? Sudah bilang urus suami aja sudah susah, apalagi 2 anak lagi ya toh. Nah hari ini kita masuk kepada sebuah topik yaitu afirmasi sesuai dengan musim kehidupan anak. Dari mana kata afirmasi ini muncul? Saudara, pembelajaran selama di YHB, Yayasan Harapan Bangsa, memakai buku dari Casey Carlson, ya, The World Needs a Father. Nah, di dalam dia menyatakan beberapa hal di dalam buku ini, salah satu yang penting adalah sebuah kata afirmasi. Kata ini asing sebenarnya buat orang Indonesia, tapi kata ini bisa dinyatakan lewat sebuah kata yaitu peneguhan. Katakan peneguhan. Setiap kita senang diteguhkan. Amin saudara, dibangun semangatnya lewat pujian, lewat pernyataan yang positif. Tentu peneguhan itu tidak sekedar memuji, asal memuji, apalagi over praising. Artinya memuji yang hiperbola, berlebihan. Jadi saudara, afirmasi adalah bukanlah memberi pujian berkelebihan. Mengapa? Karena ujungnya nanti anak itu sombong. Tadi ada pertanyaan menarik di sesi 1. Pak, Bapak itu bertanya, saya suka ngomong anak saya hebat. Kamu luar biasa, hebat. Dia pakai bahasa hebat. Ya. Dan anaknya semangat sekali belajar. Tapi satu titik anaknya itu akhirnya malas belajar. Ya, ada indikasi tidak mau belajar. Ya, Pak, apakah pujian saya akan menghasilkan sesuatu membuat anak jadi malas belajar? Saya bilang bisa. Karena begini, pujian yang sifatnya meneguhkan anak beda dengan pujian yang sifatnya memberi pupuk kepada ego. Tahu ego ya? Setiap kita ego, punya ego. Betul saudara? Anak itu punya ego juga. Ya, makanya kalau saudara lihat di western countries, rata-rata itu confidence banget. Confidence tampil ya. Kalau saudara lihat di olahraga basket, orang-orang confidence sekali rata-rata. Karena western country itu sangat-sangat mementingkan appraise, approve. Tetapi kita orang Asia malah kurang. Lebih banyak melihat yang negatif, koreksi terus yang kurang daripada memberi pujian atau meneguhkan seseorang. Nah, disinilah Alkitab memberi sebuah keseimbangan. Contoh, ketika anak saya dia punya akademi yang luar biasa. Juara kelas, juara lomba, juara ini, juara itu. Suatu hari dia ikut lomba 17 Agustusan menggambar. Biasanya juara, kalah saudara. Kalah. Nah ternyata saya sadar dia gak siap kalah. Nangis, sedih, kecewa. Dan saya lihat pola ini muncul. Datang dari mana? Oh ternyata saya salah. Saya selalu berkata, Yud beri yang terbaik. You know? Kamu hebat, kamu bisa. Tapi dia gak siap kalah. Saudara, hidup realitanya adalah gak selalu kita menang. Amin saudara? Halo, realitanya adalah, nah ketika saya melihat pola ini ternyata saya hanyalah memotivasi dia aja. Tidak sampai titik membentuk karakternya. Mengapa saya katakan ketika suatu hari dia kerja, pola itu muncul lagi. Ketika dia seorang dokter ngalami masalah di rumah sakit. Ya dokter spesialis dia marahin dia down sekali. Saya bilang Yun maafkan papa. Dulu papa didik kamu selalu give the best. Tapi papa gak mengajarkan kamu kalau kamu gagal selalu ada anugerah Tuhan. Selalu ada apa? Anugerah Tuhan.
Berhasil itu adalah anugerah Tuhan, gagal kita butuh anugerah Tuhan. Nah, ketika saya mengerti prinsip ini, saya tidak akan memuji siapapun berkelebihan. Amin. Halo, sudah mengerti maksud saya? Seringkali kita memupuk sesuatu afirmasi didasarkan sekedar prestasi. Kalau anak kita gagal, kita marahin. Kalau anak kita tidak sesuai harapan, kita marahin saja. Tetapi yang baik tidak pernah kita teguhkan dia. Saya afirmasi bukanlah memberi pujian berlebihan, tetapi meneguhkan apa? Yang pertama karakter atau sikap. Yang kedua perbuatan atau respon benar. Sehingga ia terus melakukan apa yang benar karena mendapat apa? Mendapat apa? Nah, kamu luar biasa ya. Kamu rajin sekali. Papa lihat kamu mau bantu papa cuci mobil. Bagus. Nah, ketika dia dapat pujian dan peneguhan kerajinannya, itu kan karakter rajin. Apa yang terjadi? Dia senang melakukan hal yang sama. Mengapa ini penting, saudara? Karena saya dulu pengen papa saya senang, tapi saya nggak tahu hatinya kayak apa. Papa saya pendiam, saudara. Diam. Aku juara, dia nggak ngomong apa-apa. Ya juara kelas. Pak, ini bagus. Diam. Nah, muncullah sebuah persoalan besar lagi. Pola papa yang diam turun ke saya. Sehingga dulu kalau dalam proses anak saya bagus, saya nggak ngomong apapun. Jadi saya meneliti ternyata apapun diajarkan di dalam parenting, persoalan terbesarnya adalah kita perlu berubah karena firman. Kita perlu berubah karena Tuhan. Nah, ketika saya berubah, saya mulai bisa memuji anak saya. Kediaman seorang ayah tidak menghasilkan apapun. Kediaman seorang ibu tidak menghasilkan apapun. Akibatnya apa? Ya, akibatnya tanya istri saya. Saya jarang memuji dia. Lebih banyak melihat apa? Kurang ini, kurang itu. Betul ibu-ibu? Suka digituin sama suaminya? Nah, persoalannya bukan sekadar suami ibu begitu. Pola itu bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak sering diteguhkan sama istri. Itu pertanyaannya, bagaimana kita bisa bicara afirmasi anak kalau pernikahan kita saja nggak ada praktek lakukan itu. Kita percaya bahwa anak meniru kita. Mazmur 133 dikatakan bak urapannya dari kepala Harun apa? Turun, minyak urapan turun ke jangkutnya. Jadi anak kita selalu melihat hubungan suami istri seperti apa. Nah, hari ini saya ingin kuatkan kepada saudara. Kalau saya bisa berubah, sudah bisa berubah juga. Amin saudara. Halo? Karena ada Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi afirmasi itu memberi perkataan semangat. Dikaitkan dengan apa kata firman Tuhan. Terutama tentang identitas anak kita. Identity anak kita. Dan kalau dia berperilaku benar, dia diteguhkan. Saya punya persoalan. Saya orang perfeksionis, standar tinggi. Akibatnya adalah lebih cenderung lihat kekurangan daripada kelebihan. Ada yang seperti itu? Halo, seringkali orang yang ada perfeksionis selalu menuntut lebih. Padahal maju dikit, tetapi saya belajar ketika anak saya laki-laki waktu kecil, dia ulangannya sekedar ya biasa 6 lah, ya 7. Suatu hari dia dapat angka 9 saudara. Waktu itu SD saya ingat. Dan saya bilang, Ben, ini ulanganmu bagus sekali. Dapat 9. Temanmu dapat berapa? 10. Pengen saya ngomong gini, kapan lu dapat 10? Itulah orang-orang yang selalu apa? Menuntut lebih. Nah itu persoalan saya. Tetapi saya belajar satu hal. Selama anak ada progres sedikit, teguhkan dia. Amin. Halo, ibu-ibu mau suaminya berubah? Selama suami berperilaku baik, teguhkan dia. Suami-suami mau istri sudah berubah? Sedikitlah kemajuan, kasih semangat. Haleluya saudara. Mengapa ini penting? Survei bilangan Research Center 2 tahun lalu mereka survei kepada anak muda Kristen. Kristen ya ini, Kristen. 1.400 orang di berbagai kota di Indonesia.
Usianya adalah SMP, SMA, perguruan tinggi. 14 sampai 28. Ini disebut generasi Z, Gen Z. Ini adalah generasi terbesar di Indonesia. Dan 10 tahun lagi, sampai 20 tahun lagi, mereka akan jadi orang yang memimpin. Baik di gereja juga. Pertanyaan begini, ketika mereka disurvei dari berbagai aspek, aku baca PPT-nya, saya hanya keluarkan satu aspek saja. Pertanyaan begini, dari survei ini, yang paling sering membuat kelompok Gen Z ini tertekan, merasa khawatir dan takut, apa faktor-faktor terbesar? Menarik sekali, dulu saya kira tekanan sekolah, PR, kuliah. Ternyata survei menunjukkan mereka sering tertekan, khawatir, takut. Yang pertama, masa depan. Yang pertama apa? Masa depan. Bagaimana ya nanti anak aku kuliah? Ya gimana ya? Cukup nggak uang orang tua dan seterusnya. Ya kan? Yang kedua adalah Tuhan meninggalkan aku. Mungkin apalagi dia jatuh dalam dosa. Yang ketiga adalah kalau dia berbuat salah, itu tertekan sekali. Nah di sini peran saudara sebagai orang tua. Bagaimana ketika mereka khawatir masa depan apa yang keluar dari mulut kita. Katakan kepada dia, Tuhan menciptakan engkau pasti ada tujuannya. Dan Alkitab berkata, orang yang percaya Tuhan merancangkan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah. Nah perkataan mulutmu akan menguatkan dia dan membuang kekhawatirannya. Tuhan meninggalkan aku, buktinya aku kalah, gagal. Tidak. Sekali-kali kata Alkitab, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Itu perasaanmu saja. Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitanmu. Nah ini orang tua dibutuhkan ketika anak lagi apa? Kalah, sedih, gagal. Di sini peran kita. Ya kan? Wah saya bikin dosa, it's okay. Alkitab berkata, barang siapa yang mengaku setiap dosanya, Allah itu setia dan adil. Ya bukan hanya mengampuni engkau nak, dia akan menyucikan hatimu dari semua kejahatan. Nah jadi kalau kita memperhatikan apa yang kita sedang lakukan hari ini, ada menyiapkan diri kita sebagai orang tua untuk supaya anak kita itu stand firm di dunia kerja, di dunia kuliah, di dunia SMA maupun SMP. Amin saudara? Nah bagian kita apa? Beri waktu, gak ada pilihan. Beri mulut, makanya saya bilang kediaman kita tidak menghasilkan hal yang baik. Papa saya diam, mama saya lebih banyak marah, ngomel. Tetapi ketika saya punya anak, saya berubah. Saya mau jadi seorang yang kasih semangat. Jadi ketika kita memberi semangat kepada anak kita bertumbuh jauh lebih sehat. Amin saudara? Nah, jadi mengapa afirmasi penting? Saya sudah jelaskan bahwa anak akan terus melakukan apa yang kita katakan ketika kita katakan dan teguhkan perbuatan dia maupun karakternya itu menjadi sebuah kekuatan untuk dia maju terus. Di dalam tema hari ini adalah afirmasi sesuai dengan musim kehidupan anak. Saya sederhanakan ya, daripada buku Casey Carlson itu saya sederhanakan 3 fase saja. Ya, masa kanak-kanak 0 sampai 6 tahun. Saudara, afirmasi yang paling penting adalah perkataan Bapa Surgawi kepada Yesus ketika Yesus keluar dari baptisan air di Sungai Yordan. Ada sebuah kata berkata demikian. Baca sama-sama Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah perhatikan Bapa di surga tidak silent. Betul? Yesus tidak melakukan mujizat, belum melakukan mujizat, belum mengajar, belum menyembuhkan orang, belum memuridkan. Ketika dia tampil dan dia lihat Yohanes Pembaptis dan dia rela untuk dibaptis, ya kan? Dia tidak melakukan performance perbuatan apapun, hanya mau aja untuk memberi sebuah teladan buat kita semua hari ini. Tetapi ada suara. Ada suara. Nah ini penting. Bapak Ibu, engkau diberi mulut untuk bersuara. Berbicara.
Apa yang membuat anak kita itu semangat, kuat di dalam identiti dia. Suara ini berkata, inilah anakku. Inilah anak siapa? Aku. Perhatikan. Jadi banyak anak-anak tidak pernah mendengar perkataan papanya berkata, you are my boy, you are my daughter, you are my child. I love you. Saya belajar satu hal adalah ekspresi. Saya orang yang agak serius, jarang ekspresi, tetapi ketika menikah dan istri saya belajar ekspresi dari dia. Istri saya sering memberikan ekspresi, I love you Ben. Oh, bagus juga ya. Masa pacaran kita ngomong I love you sama anak gak ngomong juga. Mengapa? Dasarnya adalah inilah anakku, tidak berhenti di situ. Yang apa? Kok kasih ya? You are my beloved son. Artinya ketika kata-kata ini keluar dari Bapak Surgawi kepada Yesus yang adalah anak tunggal Bapak. Dia 100% Allah tapi 100% manusia. Artinya yang dibutuhkan oleh Yesus waktu itu ada sebuah pernyataan. Yang dibutuhkan anakmu ada sebuah pernyataan. Makanya hai Bapak, hai Ibu. Berilah sebuah pernyataan. Who your son is for you. Siapakah anakmu bagi engkau? Dan suara itu berkata, kepadanya lah aku berkenan. I'm happy with you. Jadi anak butuh 3 hal. Yang pertama usia masa kanak-kanak, identity, rasa aman, kasih. Kalau mereka hilang, karena anakmu sudah di SMP, SMA, sudah bisa ulangi lagi. Oke? Yang kedua, ya, jadi kalimat merahnya adalah peran orang tua seperti Bapak Surgawi menyatakan apa? Kasih dan penerimaan. Meneguhkan siapakah anak kita menurut firman. Yang kedua, saudara, inilah masa SD. Ya, mungkin anakmu ada yang masih di SD. Nah, disinilah peran orang tua apa? Melatih dan apa? Meneguhkan karakter seperti tanggung jawab, ketaatan, dan seterusnya. Nah, waktu saya punya anak, saya belajar untuk memfokuskan karakter. Mengapa? Banyak orang pintar, tapi tidak berkarakter. Banyak orang pintar, tetapi apa? Tidak jujur. Pintar bohong. Pintar nipu orang. Pintar apa lagi? Bikin dosa. Jadi kalau dia punya masalah di sana, pernikahannya akan masalah. Ujung daripada kita mendidik anak, membesarkan anak adalah satu titik. Dia lepas dari payung otoritas kita ketika dia menikah. Kepada siapa dia akan menikah akan menentukan arah hidupnya. Kalau karakternya nggak benar, ada persoalan besar nanti dalam pernikahan. Banyak konflik, banyak masalah. Lahirlah anak bermasalah juga. Jadi di sini kita memahami Amsal 2:26 berkata, mari kita baca sama-sama, didiklah apa? Orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun apa yang terjadi? Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan apa itu? Itulah jalan kebenaran. Itulah karakter yang benar. Jadi kata kunci yang kedua adalah melatih tapi sekaligus meneguhkan. Beberapa contoh ya, lihat anakmu. Kalau dia rajin munculkan karakter dan sebutkan karakter. Kamu rajin bantu mama, papa senang. Kamu anak tanggung jawab, kerjakan PR sebelum main basket, bagus kamu. Papa senang, kamu penuh perhatian. Ketika kamu ngomong sama mama, kamu perhatikan apa kata mama. Kamu luar biasa, kamu anak yang taat. Ya, ungkapkanlah hatimu kepada anakmu. Jangan kayak papa saya nggak tahu hatinya seperti apa sama saya. Dia diam, dia silent, dia nggak ekspresi. Saudara, ketika kita menyatakan perasaan kita, betapa kita gembira, itu seperti Bapak Surga. Kepadanya lah aku apa? Kenan. Amin saudara? Halo? Saudara kurang ngangguk, nggak ada amin, mungkin ada persoalan. Ya, kita hasil korban orang tua jangan-jangan semua ya. Ya, tetapi hari ini bangkit dalam nama Yesus sudah berubah. Bisa, saya aja bisa. Karena Tuhan dan firman-Nya. Nah, dalam proses inilah ada yang disebut
fisik berubah. Ini masa pubertas. Masa berubah suara, fisik dan seterusnya. Dan disitulah dia akan berjuang dengan dirinya. Kok aku agak pendek ya, yang lain tinggi. Kok aku agak pesek, yang lain bagus hidungnya. Kok aku agak botak dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah, jangan saudara berkata, ya memang kamu botak, keturunan kita botak semua. Lihat tuh papamu botak. Bukan, ngerti ya? Ini gak membangun siapa anak ini. Bilang begini, kamu mau botak dikit, rambut bau, tetap kamu, papa sayang kamu, mama sayang kamu. You are wonderfully made. Amin. Saudara, itu yang dibutuhkan. Kalau enggak, dia akan menjadi gadis atau pria yang berubah. Saya katakan begini, seseorang yang tidak pede, atau tidak percaya diri, tetapi dia menambahkan aksesoris dalam dirinya. Anak-anak kecil kalau sudah lihat dia pakai sepatu apa, pakai rok apa, Barbie merah, sudah banyak hal. Dia tidak mengerti who he or she is. Nggak mengerti karena nggak ada perkataan orang tuanya meneguhkan. It's okay. Kamu nggak perlu niru-niru untuk menambah apa? Keberhargaanmu. Kamu berharga bukan karena perbuatanmu, nak. Kamu berharga buat papa karena kamu anak papa mama. Udah berharga, sudah lahir. Inilah prinsip Alkitab. Amin. Katakan bersama saya berharga. Bukan karena perbuatan saya. Karena keberadaan saya. Sebagai anak Allah. Amin. Itu akan menolong persoalan-persoalan anak remaja, anak kuliah yang selalu mengalami sedih, kecewa ketika dibandingkan dengan orang lain. Ketika menerima perkataan perbandingan. Kamu kok begini ya, kamu kok begitu ya. Nah disinilah latih mereka untuk masuk kepada yang ketiga, stand firm. Bahwa kamu tidak hidup menurut perkataan temanmu. Kamu hidup karena perkataan Tuhan dan perkataan orang tua. Saya kadang ngomong sama anak saya, you are man of God. Ada di surat Timotius, man of God kamu. You are God beloved son. Ya. Johnny, kamu harus cipta yang baru. Percaya, roh Tuhan ada padamu. Kamu mampu. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Ya. Jadi ini perkataan yang membuat mereka stand firm. Kenapa? Persoalan anak SMP, SMA selalu meniru teman-temannya. Takut tertolak. Betul? Halo? Mengapa anak-anak kita gampang jatuh cinta? Itu kan pertanyaannya. Karena dia tidak pernah mengalami kasih dari seorang ayah. Atau seorang ibu, seorang wanita, atau seorang pria. Ketika ada anak SMA yang bilang, aku menenungkan kamu siang dan malam loh. Wah langsung dia, wow. Perasaannya berbunga-bunga. Karena papa mamanya gak pernah memuji dia. Gak meneguhkan bahwa dia dikasih. Makanya saya sering berkata, I'm proud of you. Bukankah sekali lagi kita tidak mendapatkan dari orang tua atau sebagian dapat, saya tidak tahu. Survei, kita survei. Siapa di sini yang sering diteguhkan oleh papa mama ketika SMP, SMA atau SD? Angkat tangan, dipuji, diteguhkan. Lo gak ada ya, gimana sih? Siapa yang tidak diteguhkan, ya dipuji, angkat tangan. Gak ada juga, ada sekarang. Siapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Saudara dengar baik-baik. Saya ingin supaya saudara mengenali mengapa kita sulit jadi seorang encourager. Seperti saya cerita, saya nggak mudah jadi seorang encourager. Tahu encourager? Kasih semangat. Yang pertama adalah saya tidak melihat model. Tidak ada encourage saya, sehingga akibatnya adalah ketika saya jadi seorang suami, seorang ayah, saya lemah di posisi itu. Tetapi kemudian ketika saya belajar dari bapak-bapak rohani saya yang encourage saya. Nah saya dapatkan apa yang saudara tidak punya, sudah nggak bisa berikan. Karena saya melihat mereka bikin pola baru dalam hidup saya. Oleh sebab itu, faktor pertama kenali. Kenali kenapa saya orangnya begitu ya. Lihat hubunganmu dan papa mama sebelumnya. Yang kedua saudara,
persoalan orang yang tidak bisa encourage orang atau meneguhkan orang, affirm orang. Yang kedua adalah hatinya bermasalah. Hatinya terluka. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Betul saudara? Ketika engkau terluka sama pasanganmu, kata-katanya pedas. Dan sasaran yang paling mudah adalah melampiaskan kepada siapa? Anak. Gitu. Sebel sama si pria ini, ketemu anak kita yang pria juga, kamu ya kayak papamu, pelit. Nah, ngerti ya? Tapi kemarahannya sebenarnya kepada suaminya. Tapi dia lampiaskan juga ke anak. Nah, disinilah kita tahu apapun yang kita mau ingin mengubah hidup anak kita. Lihat sebuah encouragement, affirmation. Persoalannya kalau hati sudah tidak sembuh, sulit untuk melakukan hal ini. Tetapi kalau sudah kenali, ternyata saya sebagai orang yang terluka. Terluka sama mertua, terluka sama pasanganku, istriku. Malah tadi sesi 1, ada yang terluka sama anaknya sendiri. Betul? Siapa di sini yang selalu happy dengan anaknya? Rasanya nggak banyak. Ada angkat tangan? Happy sekali, wah anak saya manis ya, jadi berkat buat saya. Selalu ada yang kurang, betul? Perkataannya bisa melukai kita. Alkitab menjelaskan mulut kita bisa menghasilkan kematian atau menghasilkan apa? Kehidupan. Karena mulut memiliki kuasa untuk menghasilkan perkataan yang menghidupkan, semangat atau perkataan yang mematikan. Dengar baik-baik, anak kita bisa melukai kita juga. Disinilah kenali kondisi hatimu. Selama mulut saudara judes, jujur tapi pedas katanya, itu ya, judes banget dia. Ada persoalan hati. Karena Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut, sumbernya dari mana? Hati. Jadi, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Tidak ada cara lain. Hati kita harus sembuh dulu. Kita harus mengampuni orang yang membuat kita marah, kecewa, dan terluka. Yang kedua, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan apa? Segala apa? Kewaspadaan. Bagaimana seorang anak muda menjaga perilaku kelakuannya? Dengan menyimpan janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hati dan pikirannya. Mazmur 119. Jadi kita perlu melihat bahwa hati kita penuh dengan apa dulu? Kalau hati kita penuh dengan ketakutan, yang keluar dari mulut kita ada ketakutan. Kalau hati kita penuh dengan kebenaran, yang keluar adalah kata-kata yang benar. Amin saudara. Jadi kunci untuk saudara mempraktekkan afirmasi ada di hati saudara. Oleh sebab itu, ketika engkau mengerti pentingnya hatimu di hadapan Tuhan, isilah hatimu dan firman. Baca Alkitab tiap hari. Kalau anak-anak bikin devotion, diskusi sama mereka. Di devotion hari ini kamu dapat apa? Pembicaraan firman menolong hati dan pikiran kita fokus pada firman. Amin saudara. Halo, saudara mau pernikahanmu bahagia? Banyak bicara firman satu sama lain. Karena firman menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Firman menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Kalau ada banyak hal yang gak benar, ya firman menguduskan semuanya itu. Jadi banyak orang senang deposito uang di rekening tertentu. Depositolah firman dalam hatimu dan pikiranmu. Ketika engkau memberi modeling kepada anakmu seperti itu, dia akan lakukan seperti yang mereka lihat tentang hidupmu. Janganlah menjadi seorang perfeksionis. Percayakah saudara Yesus adalah orang yang memegang standar Allah? Amin saudara? Betul? Dia tidak kompromi terhadap dosa. Tetapi Yesus selalu memberi anugerah. Anugerah terhadap wanita yang tertangkap basah mau dirajam dengan batu supaya mati di depan halaman bait Allah. Anugerah buat seorang nama Zakheus, ditolak masyarakat, tapi dia mau datang ke rumah Zakheus. Anugerah kata kunci dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus. Apakah engkau mau bermurah hati kepada anakmu, kepada orang lain, kepada pasanganmu dengan perkataan kita? Beri ruang bersalah buat setiap pernikahan. Beri ruang bersalah buat anak kita. Speak blessing, not cursing. Speak blessing,
perkataan berkat, bukan judging. Disinilah hidup kita menjadi sebuah model teladan buat anak kita. Yang keempat, saudara perlu bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa saudara untuk sembuh, mengalami kemajuan rohani. Hari ini, berapa banyak saudara rindu anakmu luar biasa? Amin saudara? Semua kita mau. Tetapi Alkitab berkata demikian, papa yang sedih berduka, mama yang berduka, gara-gara bukan bisnis tutup, bukan pekerjaan quit, berhenti, tetapi anak bermasalah. Ketika anak kita bermasalah, apapun yang kita lakukan jadi sedih gitu loh. Bukankah hidup kita salah satunya adalah memperjuangkan masa depan anak? Engkau kerja buat apa? Engkau tabung buat apa? Semua orang tua memikirkan tentang pendidikan anak dan seterusnya. Tapi saya ingin katakan begini, investasi terbesar waktumu adalah mendidik anak dan memperkatakan kata-kata firman terhadap hidupnya. Saya punya pengalaman ketika saya menghadapi anak saya yang suka lupa waktu SD, ketinggalan botol di kelas, lupa bawa pulang, mamanya yang pusing. Datang ke sekolah, pulang kan ngomel saudara, betul? Bikin capek, ketinggalan buku. Dan ketika saya hadapin anak saya ini, saya bilang begini, kok kamu lupa melulu ya? Lupa ini, lupa itu. Ketika saya ngomong begini, aku ingat saya juga suka lupa saudara. Meeting di kantor orang di Sudirman, lupa bawa pulang tas saya, ketinggalan di kantor orang. Saya ingat-ingat, ternyata saya pernah dengar mama saya ketika papa saya pulang. Mama saya tanya, mana sepeda yang tadi kamu bawa keluar? Hah? Kau naik sepeda ya, pulang jalan kaki ya, parkir di mana? Nah, saya bisa beralasan begini. Nah, kamu memang keturunan pelupa semua. Papamu lupa, kakekmu lupa, lahirlah kamu pelupa. Enggak. Atau saya marah-marahin. Tetapi saya belajar satu hal. Alkitab berkata, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang terjadi? Yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan saya belajar satu, saya lihat anak saya bukan berdasarkan kondisi hari ini. Tapi saya lihat anak saya berdasarkan apa kata firman tentang anak ini. Paham saudara? Lihatlah seseorang dengan cara Tuhan melihat dia. Kita lihat selalu ada kurang terus. Tapi Tuhan melihat kita tidak selalu kurang. Dia berkata, you are my beloved son or daughter. Betul? Cara Tuhan melihat kita beda sekali. Sekalipun kita salah, kita jatuh dalam dosa, dia tetap melihat kita anak yang berharga. Itu kata Alkitab. Betul? Halo? Israel begitu menjauhkan diri, berbuat dosa, menyembah berhala. Tetap Tuhan mengasihi bangsa Israel. Disinilah aplikasi buat orang tua apa? Cara melihat anakmu seperti apa? Lihatlah seperti dia melihat. Dia itu adalah Tuhan. Ketika saya mengerti itu, saya berkata, nah, kamu bukan keturunan pelupa. Kamu anak yang bisa ingat. Papa percaya kamu bisa ingat. Walaupun besoknya lupa lagi, saudara. Besok lupa lagi. Tetap firman yang keluar dari mulut kita tidak kembali dan sia-sia. Amin, saudara. Lalu sudah mengerti proses ini? Sudah mengerti kuasa firman Tuhan yang keluar dari mulutmu? Lakukanlah itu. Jadi ya aplikasi buat orang tua yang pertama banyak memberi afirmasi. Kata-kata firman, kata-kata membangun, meneguhkan, latihan di level pernikahan kita dan turunkan ke anak kita. Yang kedua kenali kondisi hatimu. Cari pertolongan ketika engkau punya masalah di hati. Yang ketiga lihat musim anakmu di mana SD, SMP, TK atau SMA. Apa yang mereka paling butuhkan. Saya sudah menjelaskan ada 3 fase, ya toh, mungkin fase anak saudara ada remaja. Apa yang kita mau berikan? Waktu berjalan terus. Betul? Waktu berjalan terus. Sebentar lagi naik SMA, sebentar lagi kuliah. Apa yang harus saya lakukan? Mari kita berdoa. Bapak siang hari ini beri kami sebuah visi melihat anak kami ke depan.
Apa yang akan terjadi dengan anak kami sebagai anak panah di tangan pahlawan? Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami tidak sibuk sekedar bekerja. Tidak sibuk untuk melakukan pelayanan, tapi kita tidak punya waktu buat anak kami. Siang hari ini beri kami suaramu. Kalau hari ini engkau temukan setiap kami, ada hati yang tidak sembuh. Hari ini kami mau buka hati kami. Ternyata kami adalah orang-orang terluka. Kami terluka dengan mertua, kami terluka dengan pasangan kami, atau kami terluka dengan anak kami. Hari ini Tuhan, tolong setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu, kalau engkau tahu kondisi hatimu tidak beres, sehingga engkau juga tahu kata-kata yang keluar juga tidak beres. Maukah hari ini engkau datang kepada Bapamu di surga? Dia mengasihimu, dia menerimamu tanpa syarat. Tanpa syarat. Engkau berharga. Hari ini kalau engkau mau sembuh, taruh tanganmu di dadamu, tidak ada seorang melihat, termasuk saya juga enggak akan lihat. Kita hanya naikin sebuah doa. Tuhan, aku percaya engkau Allah yang menyembuhkan aku. Kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dadamu, siang hari ini Bapa di surga, aku berdoa buat setiap pria, berdoa setiap wanita di tempat ini. Sembuhkanlah daerah yang perlu disembuhkan. Sembuhkanlah daerah yang perlu disembuhkan. Kalau itu trauma masa kecil, sembuhkan itu. Kalau ada pola kekerasan turun dari orang tua, sembuhkan itu. Kalau ada kata-kata mengutuki, sembuhkan itu Tuhan. Hari ini kami mau merdeka. Engkau berkata di mana Roh Kudus ada, di situ ada kemerdekaan. Merdekakan setiap kami. Karena kami ada ciptaan yang baru. Kami ada ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang dalam hidup kami. Bapak kami berdoa buat setiap anak-anak kami. Supaya mereka juga menjadi ciptaan yang baru. Supaya mereka mengalami firman Tuhan mengubahkan hati dan pikiran mereka. Mereka punya stand firm. Tidak digoyahkan oleh perkataan teman-temannya. Mereka bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak Sumarno. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan buka waktu tanya jawab. Ya, tadi pagi sesi tanya jawab dari TKDRC sangat seru. Untuk mempertajam mungkin beberapa pertanyaan atau masih kebingungan Bapak Ibu terkait afirmasi terhadap anak. Atau mungkin ada case-case kejadian-kejadian yang Bapak Ibu pernah alami dan mungkin ingin mendapat konfirmasi. Kita mau sama-sama belajar. Dan saya berdoa setiap pertanyaan Bapak Ibu bukan hanya untuk Ibu Bapak yang bertanya saja, tapi juga memberkati orang tua lain yang hadir di sini. Oke, silakan jika ada, bisa langsung mengacungkan tangan. Kalau tadi rame TKSD, kalau SMP SMA lebih kalem kayaknya ya, iya. Sama kayak saya kalem ya. Ada? Oke. Ada antara beneran sangat paham atau sudah ada bakmi yang menunggu di rumah gitu. Oke. Kalau tidak ada mungkin satu pertanyaan yang saya bisa ajukan mewakili orang tua, semoga mewakili salah satu, salah dua, salah tiga dari orang tua yang ada di sini, adalah untuk orang tua yang mungkin belum sepakat dalam proses afirmasi. Jadi case yang di lapangan yang kami temukan adalah ibunya melakukan persis dengan apa yang di-sharingkan Pak Sumarno tadi. Namun bapaknya berlawanan, ya, magnet yang berlawanan arah. Atau sebaliknya, bapaknya melakukan namun ibunya tidak sepakat. Gitu. Atau ada case tertentu juga bapak ibu sepakat tapi karena tinggal bersama oma opanya dan oma opanya yang tidak sepakat dengan orang tua. Jadi ada pihak-pihak lain yang memang belum sejalan dengan kebenaran yang tadi sudah disampaikan. Sebagai orang tua, bagaimana kita mungkin bisa menyikapi dengan proses yang tidak ideal seperti itu, Kak?
Bagaimana? Silakan. Kita harus mengenali bahwa di dalam dunia yang disebut kepribadian, ya ada temperamen ya, flegmatik, kolerik, dan seterusnya. Ada D, dominan, intim, stabil, cermat. Nah, suami istri rata-rata tertarik karena perbedaan temperamen. Gitu. Senang satu sama lain karena ada yang kurang dilengkapi sama pasangannya. Itulah daya tarik sebelum menikah. Tetapi setelah menikah muncul persoalan besar. Karena perbedaan ini yang tadinya menarik. Sehingga ketika hidup sama-sama ambil keputusan, perbedaan terjadi. Nah, ini adalah sebuah dasar yang biasanya terjadi dalam kehidupan suami istri. Tetapi bukan berarti perbedaan itu tidak bisa diselesaikan. Kuncinya adalah mau nggak belajar sama-sama. Contoh saya dianggap istri saya kurang tegas. Tapi saya menganggap istrinya terlalu tegas. Nah itu kan susah. Ya kan? Susah. Ya toh. Kalau buat dia salah harus bertindak. Saya bilang salah nggak harus, tenang dulu. Tapi dia berkata, ya saya lakukan pembiaran. Kalau saya bilang kamu otoriter. Nggak akan ketemu. Ya kan? Betul? Halo? Nah di sini persoalannya. Dasar yang kita bangun dulu. Bukan cara dulu. Bukan. Cara bisa berbeda. Tetapi prinsip dulu. Prinsip pertama adalah saya perlu belajar lebih tegas. Prinsip pertama adalah istri saya perlu lebih lembut. Nah ini prinsip pertama, mau nggak saya berubah, kamu juga berubah. Tapi pertanyaannya adalah seringkali suami istri merasa dirinya paling benar. Itu kan persoalan pernikahan. Ya toh? Pandangannya paling benar. Disinilah butuh dua hal. Hal pertama adalah ikutilah seminar atau kelas mendidik anak sama-sama. Karena yang biblical parenting akan menolong cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa kita jangan serupa dengan apa? Dunia ini, cara parenting di luar. Tetapi hendaklah kamu berubah di dalam pikiranmu. Transformasi di dalam pikiran kita, pembaharuan budi. Sehingga engkau mengerti mana yang benar, kehendak Allah. Nah disinilah kita butuh orang lain. Bisa ikut kelas yang kalian lihat ada biblical base-nya, oke? Bisa juga adalah lewat orang yang lebih berohani, lebih dewasa menolong kita. Karena begini, parenting selalu butuh penemanan. Katakan, penemanan. Seperti pernikahannya ribut, butuh apa? Penemanan. Ikut seminar belum tentu sembuh. Butuh ada orang yang menolong proses detailnya di situ. Jadi saudara cari pertolongan untuk menyatukan pandangan. Tapi prinsipnya adalah prinsip begini. Kita bersedia berubah enggak? Dan lihat buahnya seperti apa. Jadi beri ruang di sana, contoh. Ketika saya berkata istri saya otoriter, saya belajar satu, iya ya, gue kira gue orang baik. Buktinya ketika anak saya ada di kamar, lagi main, waktunya makan sore, saya bilang, Bena ya turun. Nggak turun-turun tuh. Ben turun. Ben turun. Istri saya keluar dari kamarnya, Ben turun. Langsung anakku yang masih kecil, duduk. Saya bilang hebat banget ini wanita ini. Nah saya belajar, oh sebenarnya itulah ketaatan, prinsip ketaatan. Bukan berkali-kali. Kenapa anak saya nggak mau turun? Karena dia tahu, tidak taat, tidak ada resikonya. Selesai ya, anak kita lebih pintar dari kita. Betul apa? Tidak nurut, nggak ada resikonya. Tapi dia tahu kalau dia nggak turun, dipanggil turun, resiko besar. Ini adalah buah, hasil dari sebuah proses. Dan kita harus akui, oh ya benar kamu. Ternyata saya kira saya orang baik, toleransi tinggi sama anak. Adalah bentuk sayang saya, ternyata saya salah. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menurut apa? Perintahku. Oke, jelas Alkitab berkata, ketaatan itu adalah sebuah taatilah dan tunduklah kepada orang, taatilah dan hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Jadi ini basic dulu. Ya kan? Nah, jadi untuk afirmasi, misal contohnya meneguhkan, oh kok kamu itu cara ngomong anak kita oke. Ya toh, diam terus. Nah disitulah ada persoalan besar. Bukan lihat perilakunya, lihat pola orang tuanya. Dan lihat hatinya. Karena semua yang keluar dari mulut selalu bersumber dari hati.
pertanyaannya adalah kasih semangat ketika dia bilang, ayo ngomong dong sama anakmu, good gitu loh. Ya, sang pria harus belajar, ya bagus nak. Walaupun tidak biasa. Belajar aja. It's okay. Nggak ada salahnya toh. Hanya keluarkan sebuah kata, bagus kamu. Nah, itulah proses saya. Saya belajar. Keluarkan mulut aja, jangan diam. Silent is not golden. Diam itu bukan emas. Diam itu kadang memang lari dari tanggung jawab gitu loh. Diam aja cari aman gitu loh. Jadi, nah inilah persoalannya. Tapi kita juga bisa keberatan dan pasangannya. Ngomongnya berlebihan, pujinya berlebihan. Ya toh? Ya kamu cantik lah, kamu ganteng lah. Padahal yang kita harus puji adalah jangan langsung lahiriah aja. Karakternya dulu. Amin saudara. Karena kalau enggak, dia akan bermasalah nanti. Ya kan? Kalau dibandingkan orang lain dia akan bermasalah nanti gitu loh. Jadi disinilah kita perlu belajar sama-sama. Amin saudara. Saya kenali perbedaan, melangkah satu sama lain, belajar, minta orang tolong, lihat buahnya. Saya kira kita tidak perlu mempertahankan cara, tapi kasih semangat satu sama lain ketika ada hal baik dilakukan. Tapi jangan dihakimi. Dasar kamu pria pendiam. Dasar kamu, ngerti ya? Nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Jadi setiap kita katakan, saya butuh peneguhan. Halo, saya aja butuh apa? Peneguhan loh. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kasihlah semangat. Walaupun kurang, kasih yang lebih. Kalau diincar terus kurang, ya capek juga sih, ya kan? Tentu saya nggak akan altar call siapa yang lelah jadi istri atau suami maju ke depan tak doa. Aku lihat wajah kita seringkali kelelahan karena pasangan kita standarnya terlalu tinggi, alias tekanan, ya toh, dan itu membuat hilangnya keindahan dalam rumah tangga. Jadi give grace, beri kasih karunia, ya speak grace. Itu aja dilakukan di tengah perbedaan. Lama-lama pelan-pelan akan sedikit mulai agak sama frekuensinya.